Nah si laki-laki itu cerita, ya Allah ibu, saya 2 kali memakamkan orang ini begitu luar biasa. Adakah amalan yang anak ibu lakukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga? Kata si ibu tadi itu, yang pertama anak saya dulu meninggal, itu dia pecinta ilmu, dia itu orang yang senantiasa menuntut ilmu, dia itu orang yang suka belajar, sampai kapanpun beberapa saat pun tidak pernah ia tinggalkan kecuali dia belajar, dia mencari ilmu. Dan anak saya yang kedua itu, dia setiap hari mencari kayu, kemudian kayunya itu dijual, hasilnya uangnya digunakan untuk belajar anak saya yang pertama mencari ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua yang belajar di tempat ini, yang sedang menuntut ilmu, jangan bosan-bosan mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat untuk siapa? Untuk diri, untuk orang lain, untuk dunia, dan untuk akhirat. Dan mudah-mudahan diri kalian bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan anfa'uhum, bukan a'maluhum. Khairun nas a'maluhum. Sebaik-baik manusia adalah amalnya, bukan. Tapi siapa yang lebih bermanfaat buat orang lain, kata Rasulullah, itulah manusia yang sebaik-baiknya. Manusia sebaik-baik itu seperti itu. Maka orang beriman itu harus punya ilmu. Ilmu apa aja yang bermanfaat buat orang lain. Punya ilmu agama, manfaatkan. Punya ilmu bela diri, manfaatkan, berikan buat orang lain. Makanya ilmu itu, ilmu apa saja pelajari, asalkan ilmu itu yang baik. Dan ilmu yang kita miliki itu akan ada manfaat. Dan di masa depan, sekarang Anda belajar ilmu, mencari ilmu, mungkin menurut Anda, saya menghafal untuk apa? Saya belajar disiplin untuk apa? Saya malam untuk apa? Sekarang belum kelihatan manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya. Belum kelihatan manfaatnya, tapi ketika kalian nanti dewasa, turun di masyarakat, Anda dari pesantren, doa sekarang Anda pelajari doa, Anda hafalkan. Sebab yang namanya anak pesantren, ketika ada orang yang duduk kumpul, pasti kalau disuruh doa, anak pesantren yang disuruh doa. Bener gak? Ketika sholat berjamaah, laki-laki ke masjid, nggak ada orang lain, ada anak pesantren yang disuruh imam. Ada orang mati, orang lain nggak pada mampu, anak pesantren yang disuruh mandiin. Bener. Makanya belajar memandikan mayit, kemudian belajar membungkus mayit. Walau sampai saat ini usia sudah 50 tahun, saya belum pernah yang namanya membungkus mayit dan melihat mayit. Saya penakut. Hanya Pak Huda. Tentang keutamaan ilmu, saya ceritakan begini dulu ya. Mungkin juga Anda pernah mendengar juga. Saya juga pernah membaca. Ini kisah nyata. Di Damaskus itu ada sebuah pemakaman, di mana pemakaman itu di situ waliullah dimakamkan, para syuhada dimakamkan, orang-orang yang mati syahid itu dimakamkan di makbarah di salah satu tempat itu di Damaskus. Jadi ada seorang penggali kubur di kuburan itu di daerah Damaskus. Suatu saat ini orang yang menggali kubur ini, ada datang seorang perempuan yang minta digalikan kubur karena si perempuan ini anaknya telah meninggal dunia. Ketika kubur itu sudah digali, datang mayat, digotong, bukan sendiri. Ya, digotong di mayat dan diantar beberapa orang laki-laki, banyak yang mengantar. Diambil, kemudian mayat itu masuk ke dalam kubur. Ketika mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, kemudian kotak dibukalah, si penggali kubur yang menurunkan mayat itu pingsan. Pingsannya kenapa? Sebab dia melihat kubur itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dia melihat bahwa kubur itu seperti taman surga. Kemudian ada dua malaikat
yang menunggangi kuda dan mengambil si mayat tersebut. Dia pingsan. Orang-orang yang di atas itu nggak melihat kalau dia melihat itu tadi. Cuma dia melihat si penggali kubur itu pingsan. Dia ambilin air, kemudian dipercikan air. Dipercikan itu ya. Nggak diambil air sampai itu seblok itu bukan. Itu kebetulan. Jadi diambil, kalau bahasa kita dicipretin air. Kaget dia apalagi gini. Dan kalau kaget begitu kan. Nah beberapa bulan kemudian, ketika si penggali kubur itu masih ada dalam kubur, ada perempuan tadi datang lagi. Ini minta dikalikan kubur lagi. Dilaksanakan sama penggali kubur itu, kemudian dia turunkan mayatnya tadi, mayat laki-laki tadi. Terjadi sama seperti biasa, cuma dia tidak terkejut. Sebelumnya pertama dia udah terkejut ya. Kalau yang kedua terkejut lagi, aku udah tahu nih bukan begitu, tapi bukan. Udah terjadi seperti itu lagi, dia terheran-heran. Datang lagi dua malaikat dengan menunggangi kuda, dibawa mayat itu, kemudian empatnya ditempatkan seperti rodoh di taman, di antara taman-taman surga, kemudian dikebumikan, naik lagi tuh orangnya. Nah, si perempuan itu berlari, dikejar sama penggali kubur tadi. Ditanya, wahai Umi, mana anti? Siapa anda ini, siapa? Gitu ditanya dengan bahasa kita lah. Anda ini siapa? Si perempuan gitu tadi boleh tasfi. Ada apa? Gitu. Diceritakan sama laki-laki tadi, saya menggali kuburan pertama terjadi seperti ini, kemudian yang kedua haja wa kaza diceritakan. Nah kata si perempuan itu tadi, dia menceritakan, dulu yang pertama yang anda kuburkan itu adalah anak saya yang pertama, kemudian yang kedua ini juga anak saya. Nah si laki-laki itu cerita, ya Allah ibu, saya 2 kali memakamkan orang ini, begitu luar biasa. Adakah amalan yang anak ibu lakukan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga? Kata si ibu tadi itu, yang pertama anak saya dulu meninggal, itu dia pecinta ilmu. Dia itu orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dia itu orang yang suka belajar. Sampai kapanpun beberapa saat pun tidak pernah ia tinggalkan kecuali dia belajar, dia mencari ilmu. Dan anak saya yang kedua itu, dia setiap hari mencari kayu, kemudian kayunya itu dijual, hasilnya uangnya digunakan untuk belajar anak saya yang pertama mencari ilmu. Masya Allah. Coba. Akhirnya si penggali kubur ini sadar, dia sebetulnya siapa? Dia aja orang tuh masih muda sudah mencari ilmu. Ini penggali kubur itu umurnya udah 50 tahun sekitar lebih. Kemudian dia tobat, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan menggali kubur. Dia pergi ke salah satu masjid, ke salah satu tempat. Di masjid itu ada seorang ulama. Dia belajar di situ, dia menuntut ilmu di situ. Dia belajar ilmu jurmiyah, dihafalkan ilmu jurmiyahnya. Naik kemudian ilmu alat yang lain, sehingga si penggali kubur ini menjadi seorang ulama. Anaknya, keturunannya menjadi seorang ulama. Semuanya menjadi ulama, ulama-ulama besar. Makanya mencari ilmu itu jangan tanggung-tanggung. Terus belajar ilmu, terus mencari ilmu. Jangan kita puas untuk mencari ilmu. Kalau perlu kita tidak puas. Sepulang dari sini Anda tetap terus mencari ilmu, terus menghafal.